wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran saya dasar-dasar desain grafis, di mana pelajaran ini adalah materi ketiga untuk semua anak-anak kelas 10 multimedia dan RPL. Jadi materi kali ini, di materi ketiga ini kita akan mulai masuk ke yang namanya desain grafis. Jadi kalau materi pertama itu kalian memperkenalkan diri, kemudian materi kedua itu saya yang memperkenalkan diri, dan tentunya ada tugas, dan belum semua kalian ngumpulin. Jadi tolong kalau yang belum, segera kumpulin kalau misalkan kalian mau ada nilainya, karena selain itu digunakan sebagai nilai harian kalian, tugas-tugas yang saya kasih itu digunakan juga untuk absensi kalian. Jadi kalau kalian tidak absen atau tidak mengumpulkan tugas, maka otomatis kalian akan kehilangan dua, yaitu absensi dan nilai harian. Di mana nilai harian itu akan nanti digunakan untuk yang namanya nilai rapot, ya. Jadi karena kita online, banyak kemudahannya yaitu kalian bisa di rumah, bisa sambil dengerin musik, bisa sambil apapun, ya kan. Kemudian bisa sambil main juga, dan waktunya lebih sebentar dibandingkan sekolah. Jadi manfaatkan dengan baik dengan mengumpulkan atau mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Oke, segitu dulu perkenalannya. Bukan perkenalan, jadi materi awalnya ya, pembukaannya segitu dulu. Jadi yang akan kita masuki pada pembelajaran ini adalah perkenalan ya, perkenalan lagi, tapi untuk kali ini adalah perkenalan desain grafis. Jadi masuk ke pelajarannya. Oke, tapi saya mau kasih tahu dulu nih, yang akan digunakan adalah salah satunya buku ini, Dasar Desain Grafis, karyanya dari Andi Novianto. Judulnya ini Dasar Desain Grafis, ada C2-nya. Kemudian penerbitnya Erlangga untuk kelas 10. Jadi kalian itu wajib memiliki buku ini sebagai apa? Sebagai bahan belajar kalian. Nah, buku ini adalah salah satu materi yang akan digunakan nanti dalam proses pembelajarannya. Karena kita online dan kalian belajar di rumah, jadi kalian harus punya bukunya. Bukunya bisa dibeli di Gramedia atau toko buku Dasko yang ada di Cirebon. Dan harganya, mohon maaf, harganya di atas 100.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di atas 100.000. Itu harus kalian miliki dengan cara yang pertama, boleh pinjam di perpustakaan. Kalau memang sudah ada di sekolah, itu untuk bisa tahu udah ada atau belumnya, itu kalian bisa menghubungi Pak Didan Wakasek Sarpras atau Bu Yuni bagian perpustakaan, Bu Yuni Rahmawati ya. Jadi kalian tanya ke beliau-beliau sudah ada belum buku ini. Kalau belum punya, silahkan beli. Buku ini digunakan selama 1 tahun pembelajaran kita ya, selama 2 semester. Dan buku ini boleh dimiliki secara bersamaan, jadi boleh patungan, maksimal 3 orang. Jadi kalau kalian mau beli ya, misalkan di perpustakaan nggak ada, kalian bisa beli sendiri dengan cara patungan. Silahkan tentukan kelompoknya masing-masing, terserah. Tapi kalau misalkan mau beli sendiri juga nggak apa-apa. Jadi mau kelompokan boleh, mau tidak kelompokan juga boleh, bebas. Nah, kalian nanti setelah materi ini selesai, setelah video ini selesai, silahkan buku ini dicari ya, dimiliki. Kemudian untuk kelompokan, sekali lagi ya saya sampaikan, untuk kelompokan maksimal bertiga. Boleh berdua, boleh sendiri. Oke, tidak boleh lebih dari 3 orang kelompoknya. Oke.
Ya, gitu aja. Nah, nanti selama kalian mengalami kesulitan apapun, ya, itu bisa ke eh, saya, bisa menghubungi. Oh, ini kemarin sudah ya, kemarin sudah. Nah, iya, coba lihat lagi foto saya ini. Ya, lihat lagi supaya apa? Supaya kalau kita ketemu di jalan atau ketemu di sekolah, kalian tahu mana sih yang namanya Pak Haris, gitu ya. Ini orangnya. Kemudian meja saya ada di paling pojok, ya, yang ada rak buku warna biru polkadot. Oke, ini sengaja saya pilih biru polkadot supaya gampang dikenali, ya. Kemudian ketika kalian ada kesulitan apapun terkait dengan pembelajaran, silahkan bisa menghubungi saya di sini. Oke, silahkan dicatat, silahkan di follow, ya, silahkan di add. Jadi bisa menghubungi sini, ya. Jadi kalian silahkan menghubungi saya, jangan ragu-ragu. Tapi ketika menghubungi saya, sebutkan nama dan kelas karena saya tidak save nomor kalian. Oke? Atau bisa juga ditanyakan di grup. Ya, di grup kelas kalian, di grup WA. Ya, oke, kita balik lagi ke desain grafis. Oke, dasar-dasar desain grafis. Jadi saya mau menyampaikan di sini adalah desain grafis itu adalah sebuah ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kelas 10 jurusan multimedia dan RPL, ya, yang mempelajari tentang grafis atau gambar. Jadi desain grafis ini adalah se sebuah ilmu yang mempelajari tentang gambar. Secara kata, desain grafis itu artinya desain itu rancangan, grafis itu adalah gambar. Jadi rancangan gambar, atau secara istilah desain grafis itu adalah bagaimana caranya kita membuat atau merancang sebuah gambar di mana gambar itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Coba kalian lihat di sini, di video ini. Ini di sini ada gambar cover buku. Nah, ini adalah salah satu produk dari desain grafis, di mana cover ini dibuat, dirancang sehingga membentuk sebuah gambar yang mempunyai makna sebagai cover, sehingga orang dengan melihat gambar ini bisa mengerti bahwa ini adalah buku desain grafis. Dari mana taunya orang tanpa membaca buku? Dari judulnya, dasar desain grafis, kemudian ada gambar orang sedang mendesain. Gitu, ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi desain grafis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya membuat gambar, menghasilkan produk berupa gambar untuk yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Ini salah satunya cover. Kemudian kalian pernah lihat yang namanya kartu nama. Kartu nama juga ini adalah sebuah produk dari desain grafis. Ada lagi poster, ada lagi koran, ada lagi spanduk, ada lagi banner. Itu semua adalah contoh-contoh produk atau karya yang dihasilkan dari pembelajaran desain grafis. Jadi apapun yang disebut gambar, apapun yang ada gambarnya, apapun yang bisa dilihat, itu adalah sebuah desain grafis. Oke? Bisa dipahami semuanya ya. Ya, segitu aja dulu untuk pembelajaran minggu ini, untuk materi ketiga ini. Dan tugasnya, ya, silahkan kalian miliki buku ini dan baca bab 1. Sekali lagi, baca bab 1. Setelah dibaca, buat kesimpulan dari isi bab 1. Sekali lagi ya, mohon maaf. Sekali lagi, tugasnya yang pertama adalah miliki buku ini dan baca buku ini bab 1.
Setelah dibaca, buat kesimpulan dari isi bab 1 ya. Jadi tugas pertama, miliki bukunya, kemudian baca bab satunya, setelah itu buat kesimpulannya. Nah, tugas nomor 2, kesimpulan tadi diketik pakai Microsoft Word, dicantumkan nama anggota kelompoknya, ini kalau kalian kelompok, dan kelasnya. Jadi nama anggota kelompoknya dan kelasnya di Microsoft tersebut. Jadi dikasih nama filenya atau judulnya juga boleh. Jadi judulnya adalah Dasar Desain Grafis Bab 1. Judul ininya ya, judul kesimpulannya, judul tugasnya tuh. Judul tugasnya adalah kesimpulan Dasar Desain Grafis kesimpulan bab 1. Di situ ditulis nama anggotanya. Kemudian nama filenya kalian tulis dengan materi 3, nama, dan kelas. Contoh, materi 3 Haris 10 RPL. Itu kalau 1 orang. Tapi kalau 2 orang, materi 3 Haris Joni 10 RPL. Gitu ya. Itu nama filenya. Jadi kalau di dalam filenya, kalau isinya itu judulnya tuh ada bab 1, ada dasar desain grafis, kemudian kesimpulan bab 1, itu judulnya. Kemudian di situ harus tercantum nama kelas, nama anggota kelompoknya. Oke, bisa dipahami ya. Dan kirim ke WA saya, itu satu kelompok satu aja cukup. Tapi kalau nggak kelompok, kalian kirim sendiri masing-masing. Tapi kalau kalian berkelompok, satu kelompok satu aja. Tapi perhatikan ya, walaupun kalian berkelompok, kalian harus kerja bareng, jangan ngandelin satu orang. Oke? Udah gitu aja. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, bisa hubungi saya di sini nih. Di sini. Tuh, ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.